Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan. Masya Allah, lama nggak ketemu ya. Hai minasan, wa genki desu ka? Apa kabar semuanya? Semoga minasan semuanya baik-baik aja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin ya. Oke minasan, ketemu lagi bareng sama Eka Sensei dan hari ini kita akan belajar lagi untuk materi yang baru ya. Materi hari ini adalah tentang kata kerja dasar dalam bahasa Jepang ya. Hari ini kita akan belajar tentang kata kerja dasar dalam bahasa Jepang. Udah mulai masuk kata kerja nih ya. Oke, minasan ya, setelah beberapa waktu yang lalu kita mempelajari tentang kata benda, mempelajari waktu, dan juga mempelajari yang lainnya gitu ya. Sudah banyak sekali hal-hal yang kita pelajari, alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kata kerja dasar dalam bahasa Jepang ya. Minasan harus hati-hati, kenapa? Karena kalau kita sudah masuk ke fase mempelajari tentang kata kerja, akan ada banyak sekali perubahan-perubahan kata gitu ya dalam bahasa Jepang. Khususnya adalah kata kerja. Jadi ada banyak sekali perubahan-perubahan tergantung dari konteks kalimatnya, tergantung dari waktunya gitu ya. Nah, itu nanti akan kita pelajari lebih dalam gitu ya di materi-materi yang berikutnya ya. Oke, ada beberapa kata kerja yang akan kita pelajari pada materi kali ini. Ada apa aja ya? Nanti kita akan lihat sama-sama ya. Oke, dalam bahasa Indonesia kita mengenal pola kalimat dasar dalam membuat kalimat ya. Minasan masih ingat kalau dalam bahasa Indonesia pola kalimatnya seperti ini, yaitu ada S, P, O dan K sebenarnya ya. Yaitu S, P, O, K gitu ya. Ada subjek, ada predikat, dan juga ada objek dan dan K-nya itu adalah keterangan ya. Itu adalah pola kalimat dasar dalam bahasa Indonesia. Sedangkan yang akan kita pelajari hari ini adalah pola-pola kalimat dasar dalam bahasa Jepang. Nah, seperti apa sih pola kalimat dasarnya itu? Ya, kalau tadi dalam bahasa Indonesia pola kalimatnya adalah ini, yaitu ada SPO atau subjek, predikat, dan objek. Tapi kalau dalam bahasa Jepang pola kalimatnya kita ubah, bukan kita ubah ya, tapi memang komposisinya atau posisinya berubah menjadi SOP. Subjek, objek, dan predikat. Subjek, objek, dan predikat. Ini adalah pola kalimat dalam bahasa Jepang. Kenapa gitu ya? Nah, di sini ada penjelasan bahwa predikat atau kata kerja akan selalu berada di akhir kalimat ya. Kalau nanti minasan, kalau dalam bahasa Indonesia saya makan nasi, saya sebagai subjek, makan sebagai predikat, dan nasi sebagai objeknya. Nah, kalimatnya dalam bahasa Jepang menjadi saya, nasi, makan. Saya sebagai subjeknya, nasi sebagai objeknya, dan makan sebagai predikatnya. Jadi kalimatnya dibalik. Berarti kalau begini ya, sebenarnya sama seperti kita mempelajari kata benda. Kita akan menerjemahkan kalimat-kalimat ini dari belakang ke depan supaya susunan kalimatnya menjadi benar dalam bahasa Indonesia. Gitu ya. Oke. Ya, dalam bahasa Jepang sama seperti bahasa Indonesia ya, bahwa kata kerja itu dibagi menjadi dua, ada kata kerja transitif dan juga ada kata kerja intransitif ya. Untuk minasan yang sudah belajar bahasa Indonesia pasti tahu apa sih bedanya kata kerja transitif dan juga kata kerja intransitif ya. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar tentang kata kerja transitif atau kata kerja aktif dalam bahasa Jepang ya. Jadi kata kerja transitif adalah kata kerja aktif. Artinya apa? Artinya akan ada objek di dalamnya. Artinya ada objek di dalamnya. Kalau kata kerja intransitif itu adalah kata kerja yang tidak aktif atau kata kerja yang tidak memerlukan objek. Seperti hujan turun. Turun itu kan kata kerja, tapi dia tidak memerlukan objek. Itu adalah kata kerja intransitif, itu salah satunya. Tapi kita nggak belajar itu, kita akan belajar tentang kata kerja intransitif atau kata kerja aktif ya. Ya, sekarang kita akan lihat ya, ada beberapa kata kerja dasar yang akan kita pelajari hari ini. Kalau minasan lihat di sini ada 4 kata kerja dasar ya, kita hanya akan belajar 4 kata kerja. Yang pertama ada tabemas.
lalu ada nomimas, lalu ada kikimas, dan yang terakhir ada yomimas. Kira-kira kalau misalnya minasan melihat dari gambarnya, ini apa sih? Dalam bahasa Indonesia itu apa sih artinya? Oke, kita lihat yang pertama ada tabemas. Kalau dilihat dari gambarnya, ini ada seorang anak kecil atau bayi yang sedang makan buah semangka. Ya, jadi bisa diterjemahkan bahwa tabemas ini artinya adalah makan. Ya, tabemas di sini artinya adalah makan. Lalu ada nomimas. Nomimas ini apa sih? Nah, kalau dilihat dari gambarnya, ini ada gambar seorang perempuan gitu ya, yang sedang minum air putih. Berarti kata kerjanya di sini nomimas artinya adalah minum. Artinya adalah minum. Lalu yang berikutnya ada kikimas. Apa sih kikimas? Kita lihat di sini ada seorang anak perempuan yang sedang menggunakan apa ini? Namanya apa ya? Headphone, headset, atau apapun itu ya. Kira-kira dia sedang ngapain sih gitu ya? Dia sedang mendengarkan sesuatu pastinya. Entah dia sedang mendengarkan musik atau mendengarkan lagu-lagu gitu ya. Berarti kata kerjanya di sini artinya adalah mendengarkan. Dan yang terakhir yaitu yomimas. Apa itu yomimas? Yomimas ya. Di sini kalau dilihat dari gambarnya ada seorang anak perempuan yang sedang membaca buku. Berarti yomimas di sini artinya adalah membaca. Jadi kita akan mempelajari 4 kata kerja dalam bahasa Jepang. Ya, kata kerja dasar ini yaitu ada tabemas, nomimas, kikimas, dan juga yomimas. Ya, oke. Selain beberapa kata kerja di atas yaitu tabemas yang artinya adalah makan, nomimas yang artinya adalah minum, lalu ada kikimas yang artinya adalah mendengarkan, dan juga yomimas yang artinya adalah membaca. Kita juga akan mempelajari beberapa objek atau kata benda yang berhubungan dengan kata kerja di atas ya. Karena kita belajar kata kerja transitif, artinya kata kerja ini memerlukan objek. Ada objek penderita di dalamnya. Nah, kita akan belajar ya beberapa kosakata yang berhubungan dengan kata kerja yang akan kita pelajari hari ini ya. Yang pertama, kita akan belajar mengenai nama-nama makanan dalam bahasa Jepang. Ada apa aja nih nama-nama makanan dalam bahasa Jepang? Yang pertama kita akan baca ada gohang. Gohang itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah nasi. Ya, artinya adalah nasi. Tapi kalau kalian membaca asa gohang, asa artinya pagi, gohang artinya nasi, bukan berarti makan nasi pagi-pagi, tapi kita akan terjemahkan dengan kata sarapan. Ya, jadi kalau gohang di sini artinya nasi, nanti di mana kalian mendengar kata-kata asa gohang, bukan artinya makan nasi pagi-pagi, tapi artinya adalah sarapan. Ya, oke. Yang berikutnya ada pang. Apa sih pang? Pang di sini artinya adalah roti. Ya, pang di sini artinya adalah roti. Hai, segiwa ada tamago. Ya, tamago. Tamago di sini artinya adalah telur. Ya, tamago di sini artinya adalah telur. Hai, segiwa ada bifu. Bifu di sini artinya adalah beef. Tahu ya beef ya? Beef itu adalah daging ya. Lalu ada matong. Nah, matong di sini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya adalah daging domba. Hai, segiyo ada toriniku. Toriniku di sini artinya adalah daging ayam. Lalu ada butaniku. Butaniku itu adalah daging babi, dan juga ada hambagu. Apa itu hambagu? Hambagu artinya adalah hamburger gitu ya. Jadi ini diambil dari bahasa Inggris ya. Hai, segiwa kita akan lihat lagi ada nama-nama makanan lagi. Ada cheese ya, cheese wa nandesu ka? Cheese wa keju. Ya, cheese itu artinya adalah keju. Segiwa ada keki. Keki ini artinya adalah cake gitu ya. Keki ini semua diambil dari bahasa Inggris ya. Lalu ada chocoreto. Chocoreto ini paling gampangnya itu artinya adalah coklat. Segiwa ada jagaimo. Jagaimo, apa sih jagaimo? Jagaimo di sini artinya adalah kentang ya. Lalu ada sushi, ada sashimi, ada ramen, dan juga ada takoyaki. Kalau ini tidak usah diterjemahkan lagi karena memang artinya adalah
sushi, sashimi, ramen, dan juga takoyaki ya. Oke. Hai, sekarang kita akan mempelajari nama-nama minuman dalam bahasa Jepang. Ada apa saja? Yang pertama ada kohi. Ada kohi. Kohi wa nan desu ka? Kohi wa Indonesia gode kopi desu ya. Jadi kohi itu dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah kopi. Sekarang ada mizu. Mizu artinya adalah air putih ya, atau air cukup ya. Air atau air putih ya. Sekarang ada jusu. Jusu di sini artinya adalah jus. Jusu artinya adalah jus. Sekarang ada miruku. Miruku ini dari bahasa Inggris milk ya, dari bahasa Inggris milk, yaitu artinya adalah susu. Lalu ada ocha. Ocha artinya adalah teh hijau. Ada kocha. Kocha artinya adalah teh. Jadi kalau di Jepang itu ada ocha, ada kocha gitu ya. Sekarang ada biru. Biru wa nan desu ka? Biru wa artinya adalah bir. Lalu ada gyunyu. Ya, ada gyunyu. Gyunyu wa susu sapi. Lalu ada kora. Apa itu kora? Kora artinya adalah cola atau Coca-Cola ya. Oke. Lalu ada kosakata lainnya yang berhubungan dengan kata kerja yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama ada ongaku. Ongaku wa musik. Tsugi wa roku. Roku artinya adalah rock atau musik rock. Tsugi wa ada dangdutto. Dangdutto wa artinya adalah dangdut. Tsugi wa ada shimbun. Ya, ini dibacanya adalah shimbun. Shimbun itu artinya adalah koran. Segitu ada zashi. Zashi. Apa sih zashi? Zashi artinya adalah majalah. Segitu ada hong. Apa itu hong? Hong artinya adalah buku. Lalu ada manga. Manga. Manga wa nan desu ka? Manga wa komik. Dan yang terakhir ada kyokasho. Kyokasho wa buku pelajaran. Ya, itu adalah beberapa kosakata yang akan kita pelajari ya, yang sudah Sensei berikan boleh dipelajari, dihafal, diingat-ingat. Kira-kira oh kalau bahasa Indonesianya ini, bahasa Jepangnya ini gitu ya. Jadi nanti minasang bisa aplikasikan kosakata-kosakata ini ke dalam kalimat-kalimat yang berhubungan dengan 4 kata kerja yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, setelah kita membaca dan memahami beberapa kosakata yang berhubungan dengan kata kerja dasar dalam bahasa Jepang ya, selanjutnya kita akan masuk ke pola kalimat dan juga contoh-contoh kalimat dalam bahasa Jepang ya. Jadi minasang setelah ini saya akan jelaskan mengenai pola-pola kalimat dan juga contoh-contoh kalimat dengan menggunakan kata kerja dasar, yaitu ada tabemas, ada nomimas, kikimas, dan juga yomimas ya. Dan ini akan Sensei jelaskan di video yang berikutnya. Kalau tidak ada pertanyaan, minasang boleh langsung dilihat lagi penjelasan yang berikutnya. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan. Sensei akan jawab sebisa mungkin ya. Terima kasih. Arigatou gozaimasu.